bukan hanya puasa yang puasa, bukan hanya sholat yang sholat di waktunya, tetapi nilai sholatnya dibawa di luar sholatnya, nilai puasanya dibawa di luar puasanya. Maka begitu banyak orang yang sholat di masjid tapi nilai sholatnya tidak dijaga. Maka ketika sholat yang berusaha mengatakan Allahu Akbar, maka semua yang lain kecil, kemudian semua sama di mata Allah. Dinara aran dengan sasugi harus sa pertama, sa jelang, sa kedua, ketelu, keempat, tidak ada. Saya sabujulu iya mau besar. Maka orang dalam sholat niki ketika Allahu Akbar, maka semua hal-hal yang membatalkan sholat yang jaga. Maka orang yang sholatnya bukan hanya sholat di masjid tetapi di luar sholat juga sholat, yaitu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan hanya sholat yang sholat doang, tetapi nilai sholatnya dijaga. Maka semua manusia sama di mata Allah. Begitulah ketika sholat, doa kita sama, bacaan kita sama, cara sholat kita sama. Maka dendeng gara-gara beda-bedaan politik, beda mazhab, beda pemikiran, beda pendapat, tiang teman kopi belunggu, teman teh membesiak. Pada dalam sholat semua kita sama, doa kita sama, menghadap kiblat yang sama, berdoa kepada Tuhan dengan waktu yang sama. Maka dengan sholat dia pun kami yakin makin kita sembahyang selaku manusia. Itu juga orang yang puasa. Maka ketika puasa dia pun kami jujur, dilatih jujur. Mungkin bau dia berugum-berugum, nak tuduh, ngenam bahaya tahu. Siapa yang akan tahu? Tutup lawan, ngenam, suruh-suruh lah puasa. Narak dengan yang tahu dek puasa. Melatih kesabaran, melatih kejujuran, melatih dia berusaha menjadi manusia yang menghargai waktu, dikontrol. Niki jam semeniki kita buka, niki kita sahur, dek ganggu salah, maka dilatih belum usah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu banyak orang puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa dahar setahunan, tetapi nilai puasanya jauh jauh. Maka bukan niki yang diinginkan oleh Allah, bukan hanya sujud awak niki, bukan hanya nahan lapar, bukan hanya haji pergi seterusnya, tapi yang diinginkan adalah karena Allah bernilai. Maka puasa dan seluruhnya bernilai karena Allah. Kemudian mengharamkan yang halal. Kenapa? Karena niki muncul karena menghargai perintah Allah. Maka orang yang menghargai perintah, maka sesungguhnya dia telah menghargai yang memerintahkan. Maka ketika berusaha menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, halal jelas, mikirun halal, mikirun haram, padahal hanya sedikit yang diharamkan oleh Allah. Mungkin secara bahasa dia berusaha lah mendengar aran haram nikilah keserem tidak begitu, serem aran haram, padahal sebenarnya dia serem, campur dia matur baik searan haram niki dia serem. Tapi haram nikah adalah memuliakan kelulusan, menghormati kelulusan. Dicontohkan kata haram, lain dalam sekolah tajar ihtiram hayyu, berarti menghormati, maka kita berdiri. Masa nak guru datang ya haram, tapi menghormati, ihtiram. Maka Baitullahil Haram bukan haram, tapi Baitullah yang mulia, yang agung, yang dihormati oleh manusia. Tapi dengan haram sebagai contoh, tiang makin berdiri Bali pondok pesantren. Di pondok pesantren ini kita undang gubernur, undang bupati. Nah ketika misalnya bupati niki sakit tiang atau sakit melihat buang hajat sakode, maka demen ya tamu ketika dia masuk ke kamar mandinya atau masuk ke toilet santri, apa yang dia lakukan? Dia akan melarang, mencegah. Kenapa? Karena dia menghormati. Dik mungkin ya bupati temui yang tamu WC santri, yakin WC santri kotor, dik sholah, dik bersih. Berbicara ya cegahan, ya kelarang, kemudian ya persilaan tahu saat lebih sholah niki balik tahu dulu Pak Bupati. Berarti larangan niki karena kita benci dengan bupati, apa kita menghormati bupati? Kita menghormati. Maka Allah mengatakan wahai manusia, haram nih dek apa sidik lagu dem cocok, dem pantas daran bagi, dem pantas daran binatang yang berkuku panjang misalnya, dem pantas daran binatang yang buas yang bertaring, karena di dalam taringnya, di dalam kuku, gimana mereka makan bangkai, makan yang kotor-kotor. Jangan sampai apa yang kalian makan niki menimbulkan virus, penyakit dan seterusnya.
Maka penyakit yang ada niki tidak lain tidak bukan karena manusia sudah jauh melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ding pantas benar niki lagu si manusia saran bekeh wa kana al-insan wa aksara mun para tersili senen dia tersili dan mungkin bupati niki ya kecewa tersinggung, tapi bupati mengatakan oh, alhamdulillah menghormati berarti kita dimuliakan oleh Allah. Dim cocok ngenam karena memang ngenam selapunya sudah jadi dim cocok narkoba, dim cocok maling, dim pantas sudah maling, dim pantas sudah berzina, dim pantas. Maka anda saya ciptakan kata Allah mulia, maka tidak cocok. Maka nikilah penghalalan Allah karena nikilah yang mulia. Begitu banyak makanan yang dihalalkan, begitu banyak minuman yang dihalalkan, gerah itu sampai sholat. Maka orang yang menghalalkan karena mu'taqidan, meyakini haramul haram, ijtanabahu, jauhi ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niki penjelasan beliau sangat simpel. Ayo fa'atul wajibat wa hatul haram wa qawlu na'am ay tudkhilul jannah. Maka orang yang berkeyakinan aneh pokok sembahnya, maka seperti yang dia katakan bahwasanya mukmin yang baik ini seperti satu pohon. Seandainya tidak memiliki buah manfaat buat orang lain, paling tidak jangan memberikan mudarat buat orang lain. Ini wah sembahyang, wah puasa, wah ketinggi memang dinara manfaat lagu dikuat berbeda mudah. Maka marah bahasa ulama kadang-kadang sekedik taat lagu dede bermaksiat. Kuna hadis yang selanjutnya ini kisah penting. Ada hadis tsalis wal 20. Hadis yang ke-23 yang terakhir insyaallah kita bahas. An Nabi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan tiap muslim meyakini bahwa hadis ini adalah petunjuk. Karena manusia tidak akan pernah sampai kepada Tuhan, tidak akan pernah sampai ke masa depannya hanya dengan akalnya. Maka kita semua ahli sunnah wal jamaah, al-Ash'ari wal Maturidi, dan semua ahli sunnah wal jamaah mengatakan manusia tidak akan pernah sampai kemanapun hanya dengan modal akal. Tapi butuh wahyu Allah, butuh petunjuk dari Allah. Inilah karakter, yaitu karakteristik agama Islam, yang mana petunjuk niki adalah menjadi salah satu jalan tiang permusami. Karena detak dalam perjalanan berembet penyakit, embet lengan diri kecuali karena petunjuk Nabi. Maka dia membeli HP, maka yang tahu petunjuk, yang tahu cara mengoperasikan HP niki adalah dealernya atau yang pabriknya. Motor aksiden backlight dealer. Maka dia mau ke rumah pelungguh, mungkin ya akal-akalan mau ngetes bebayang tidak tahu. Harus dengan petunjuk dari pelungguh, petunjuk dari tuan rumah. Maka petunjuk dari Allah, petunjuk dari Nabi yang sudah pernah ke surga, Nabi yang sudah pernah ke neraka, Nabi yang sudah tahu seluk-beluk manusia, Nabi yang sudah tahu apa yang terjadi di kubur. Maka dalam pembahasan akidah ada namanya ilahiyat, membahas tentang Tuhan, nubuat, membahas tentang Nabi, kenabian, kemudian ruhaniyat, membahas tentang ruh, alam-alam gaib yang tidak bau tercerna isi akal. Kemudian ada namanya sam'iyat, yang mana tidak akan bisa dijangkau juga dengan akal, tapi ada dengan sam'iyat, pendengaran dari Nabi. Maka Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Maka kesucian niki adalah sebagian dari iman. Maka iman niki ada 3 hal kata ulama. Yang pertama adalah al-iqrarum bil lisan, yaitu diikrarkan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati, wal amalu bil arkan. Maka iman niki punya 3 hal yang komplit. Maka kata Nabi dalam satu riwayat, al imanu bid'un wa sittuna, iman niki ada mengatakan sekian. Maka bid'un kata orang Arab dari 1 sampai 9, maka 60 sekian cabang keimanan. Maka fa'alaha la ilaha illallah, nikilah keimanan. Kemudian ada cabang-cabangnya. Niki la ilaha illallah adalah ucapan. Kemudian paling bawah adalah perbuatan, yaitu imatatul adza anil thariq, yaitu membersihkan, membereskan yang membahayakan bagi orang yang berjalan kaki. Ini termasuk keimanan. Maka tuhur niki karena tiang pengusaha matur salah
seorang manusia yang menjadi tolak ukur baik tidaknya niki adalah qalb. Maka bahasa Imam Ghazali menjelaskan hadis niki ay tuhur ay taharatul qalbi, yaitu hati yang bersih daripada nabi, hasad, iri, dengki dan seterusnya. Karena lamun hati niki lengi, maka lamun tanah niki lengi bapak, tanah niki lamun lengi, maka nabi pun yang tahu kenden bau teh sida. Makin solah duluan niki lagu mutrabo salah aneh mati tiang lebalik niki sampun beli manggis dulu mau beda anaji tapi niki aji paratusan mau ina tua lebalik niki mun rabo on mupas di tunggal dan rabo nabi jari mungkin oleh munculan. Artinya begitu juga hati niki, kalau diisi dengan cara yang salah, kalau rusak, maka ruh tadi yang baik tidak akan pernah tumbuh. Maka kalau hati niku juga menjadi hati yang kering, maka sesolah-solah luluan berberbeda lagu-lagu talat dan di tanah yang tidak kering akan rusak. Begitu juga hati niki adalah barang baru yang akan rusak, motor yang sede, baju yang sede, balik karena semua hadis berubah, maka hati ini juga bisa berubah, hati juga bisa rusak. Kalau sudah rusak niki, rusak semuanya. Maka kata ulama Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hati niki akan rusak dengan 6 perkara, kata beliau. Inna fasadal qulub bi an sittati asya. Bahwasanya rusaknya hati seseorang lamun wasida hati niki selapun sida. Lamun sida hati, ruh sida, akal sida, jas nafsu sida, awal sida nafsu. Maka yang merusak hati kata Imam Hasan Basri ada 6 hal. Yang pertama, yudnibuna bi raja'it taubah, berdosa. Enggak ada harapan yang apa dinara, tidak ada keseriusan, tidak ada perbuatan baik untuk menghapus, hanya perbuatan dosa, mengharap doa, mengharap pada ampunan kuhane, maka ini akan merusak hati, akan merusak sida masih kecil. Maka makin lamun mesin motor sesolah-solah, lamun isi air sida, den terumu sida, maka mulai sida busi, karburator, macam mulai sida. Begitu juga hati niki namun sida, mulai sida jiwa. Nabi sida baru niki jiwa, yuznibun berdosa, lamun wa berdosa sida hati malah sampun tiang matur, lamun manusia wa sakit denerangan kembe-kembe. Begitu juga hati niki lamun sida denerangan kembe-kembe ibadah. Maka hati akan merusak jiwa niki. Maka tingkatan jiwa dalam orang manusia niki Arab itu sama sampun tiang matur. Yang paling tinggi namanya nafsul kamilah, yaitu hamba, penghambaan kepada Allah. Maka hati dan akal harus dihambakan menjadi nafsu. Maka nafsu semuanya menjadi ruh yang sempurna. Ruh yang sempurna itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada namanya nafsu niki sabaru paling bawah, yaitu nafsu al-ammarah bisu, selalu hanya menyuruh kepada keburukan, tidak ada perbuatan baik, tidak ada penyesalan, tidak ada menganggap dirinya di luar salah, karena masih diikutkan adalah an-nafsul ammarah, dinarak kebaikan, dinarak penyesalan, memparandinkan kena. Kemudian ada jiwa yang naik setelahnya, ada nafsul lawamah, yaitu jiwa yang mana jiwa niki memang mengaku dirinya salah, lawam, menyesal atas perbuatan dosa, tapi tidak diikuti dengan kebaikan. Nikilah yang akan menyebabkan penyakit di hati. Ada nafsu yang seterusnya, ada namanya nafsul mulhamah. Memang berbuat salah, minta maaf, tetapi diiri dengan kebaikan yang kita katakan di hadis sebelumnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Memang kita pasti manusia bersalah, tetapi setelah bersalah diikutilah dengan kebaikan. Maka nafsu niki kalau sudah mulhamah, maka naiklah ke level yang selanjutnya, nafsul mutmainnah. Maka nikilah yang diterima oleh Allah. Maka Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka nafsu niki yang mulai diterima oleh Allah. Kalau sudah mutmainnah, naik menjadi radiyah. Kalau sudah radiyah, mardiyah. Kalau sudah mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Nikilah nafsul kamilah, yang sempurna, yang diterima maka surga kita. Nabi yang menyebabkan rusaknya nafsu,
Rusaknya akal adalah hati yang rusak karena perbuatan dosa yang hanya sekedar mengharapkan tobat. Tidak usah dinarak perbuatan baik, dinarak penyesalan atas perbuatan dosa. Mungkin ya ada waktu kadang untuk baca Quran sibuk, tapi syukur adat-adat ini adalah hal yang baik yang harus dijaga kelestarian. Kemudian kullun nas yaghdu, maka setiap orang niki berbuat buat dirinya sendiri. Babai'un nafsahu, maka ada orang yang menjual dirinya, yaitu jiwanya, kepada siapa? Kepada dunia, kepada setan. Tapi ada orang yang famu'tikuha, ada orang yang membebaskan dirinya, famukubiha, atau ada orang yang menyiksa dirinya sendiri. Maka tiap pengusaha yang menentukan wa kullun nas yaghdu, maka lamun solah daib lengi daib. Kama tadi nutudan, kata ulama, sebagaimana engkau berhutang, kau harus bayar. Sebagaimana engkau lakukan, kau harus bayar semua yang kita lakukan.